bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan pada kami. Kau masih memberikan kami kesempatan dan hari yang baru. Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lalu renungan pagi hari ini kiranya Tuhan menyertai kami dan membimbing hati dan pikiran kami agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, apapun yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan campur tangan dan menolong kami agar kami bisa melalui hari ini di dalam sukacita dan penuh hikmat dari Engkau. Kami tahu banyak dosa yang kami perbuat Bapa, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7. Beginilah dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Dungi roh suruh-suruan di Jehovah padua halihon, majama ibana huhut didok, hehe maho mangan, ai dalan nadao, do sidalananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan barangkali ketika ada masalah, kita sering merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Ketika kita dilanda oleh pergumulan, kita merasa Allah tidak peduli dengan kehidupan kita. Sehingga ketika masalah itu muncul dalam hidup kita, kita lupa akan pertolongan Tuhan yang pernah kita terima. Kita lupa akan masalah yang pernah kita hadapi yang dimampukan oleh Tuhan. Dan itulah juga yang terjadi di dalam kehidupan Elia, seorang nabi yang begitu terkenal dan dikenal sebagai nabi yang luar biasa. Dia adalah seorang nabi yang Allah pakai untuk pemberitaan kabar baik dan dianggap menjadi salah satu teladan. Elia tetaplah menjadi seorang manusia biasa yang tentunya juga memiliki kelemahan dan keterbatasan seperti juga pada diri kita masing-masing. Di luar semua kisah Elia yang luar biasa yang dia alami, pada suatu saat Elia pun juga pernah merasakan tekanan berat dalam jiwanya. Ia pernah dilanda ketakutan ketika mendapatkan ancaman dari Izebel. Pada saat itu tampaknya Elia mengalami kelelahan baik jasmani maupun rohani, sehingga ia mengalami putus asa, depresi, dan frustasi. Ia berdoa, namun doa yang dia minta bukanlah doa kekuatan kepada Tuhan, melainkan sebagai bentuk doa untuk menunjukkan keputusasaannya. Oleh sebab itu dia berkata, tetapi ia sendiri mengatakan, ambil saja nyawaku. Itulah doa yang dikatakan oleh Elia ketika ia mengalami keputusasaan tersebut. Sadari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil saja nyawaku, sebab aku tidak lebih hebat daripada nenek moyangku. Jika kita lihat di ayat 4 tersebut, ada sebuah ungkapan frustasi yang disampaikan oleh Elia kepada Tuhan. Tetapi perhatikanlah bagaimana nabi yang baru saja dengan hebat membuktikan kuasa Allah selama menghadapi 450 nabi Baal, sekarang dengan tegas meminta agar Tuhan mencabut nyawanya karena ia mengalami ancaman dari seorang perempuan bernama Izebel. Mungkin kita juga pernah mengalami fase seperti yang dialami oleh Elia saat ia berada di frustasi. Namun kita harus mengingat, jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan yang pernah kita hadapi atau kita alami di dalam kehidupan kita. Kita pernah menghadapi sebuah fase yang begitu berat dan ternyata kita berhasil untuk menghadapi itu.
untuk melawan setiap godaan, untuk melawan setiap penderitaan yang kita alami. Jadi penderitaan itu hendaknya jangan membuat kita menjauh dari Allah. Kesulitan itu hendaknya jangan membuat kita semakin menjauhkan diri dari Allah. Melainkan marilah kita ingat bahwa Allah senantiasa memikirkan kita. Allah senantiasa memikirkan kelelahan kita. Allah senantiasa memikirkan fisik ataupun kesehatan mental kita, seperti halnya yang Allah lakukan pada Elia dalam Nats hari ini. Tuhan selalu menolong dia. Hal yang perlu kita ingat, walaupun dalam situasi seperti ini, Tuhan masih mau bersedia menolong dan memelihara kita, seperti yang dilakukan kepada Elia yang dikatakan di Nats perikop kita hari ini. Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walau kita sering tidak setia, namun Ia setia memelihara kita. Maka renungkanlah bahwa seberat apapun masalah yang kita alami, kita yakin bahwa Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Jangan bertindak seperti Nabi Elia yang frustasi, tetapi bertindaklah sebagai pengikut-pengikut Kristus yang senantiasa hidup di dalam pengharapan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.